Gak taunya Sudomo Margonoto itu kikir sekali. Sifat aslinya sudah terpampang dengan jelas. Ada orang Surabaya punya hajatan menaikkan tumpeng melalui saya Tio Enghin Marjoko dan cacikku Tio Milan di meja altarnya Kongco Klenteng Kwansing Yotuban. Sudomo dan Suyanto tidak ikut keluar modal sepeser pun. Lah kok bisa mengobrak-abrik setiap ada acara menaikkan tumpeng di meja altarnya Kongco. Bahkan pada puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2024 tumpengnya tidak boleh dibagikan kepada orang-orang yang punya hak. Lalu tumpengnya dibuang begitu saja tanpa merasa berdosa sedikit pun. Bahkan lebih dari itu, saya yang sudah tidak punya urusan dengan tumpeng yang dibuang itu dikejar-kejar, dipepet terus, direcokin terus melalui 3 orang security yang pada takut dipecat bila tidak mengikuti perintahnya, yaitu saya dipaksa harus membawa pulang tumpeng yang sudah dibuang setelah ditelantarkan semalam dan membusuk. Kebetulan saat saya direcoki sama security ada saksinya, yaitu Tojin Ong Ging Tuan, salah satu saudara adik kandungnya Bapak Ong Ging Kyong, ketua umumnya Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia. Saya lalu menceritakan apa adanya kepada Ong Ging Tuan sesuai kronologis kejadiannya. Dan saya tambahkan pula, menurut Kongco, Go Tekve alias Sudomo Margonoto itu orang sudah kaya raya, hartanya triliunan, tapi masih saja hatinya serakah. Klenteng Kwansing Yotuban akan dicaplok sama dia. Apa yang saya katakan didengarkan dengan saksama dan mimik wajah keheranan bagaikan mendengar cambukan petir di siang bolong. Loh, kalau Kongco yang mengatakan seperti itu, umat Tridharma mana yang gak percaya? Kongco semasa hidupnya dulu waktu menjadi manusia biasa, jujurnya pol dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi sekarang sudah menjadi sen, menjadi dewa. Masa Kongco tega memfitnah seorang Sudomo Margonoto? Saya pun tidak akan berani menggunakan nama dewa Kwan Kong alias Kongco Kwansing Tekun yang saya muliakan untuk memfitnah Sudomo. Kalau saya melakukan itu, berarti ada 2 makhluk sekaligus yang saya fitnah, yaitu makhluk dewa dan manusia. Hukumannya berat sekali, bro, kalau sampai saya lakukan itu. Jadi, yang jelas, Kongco telah mengizinkan saya untuk menyuarakan ini tanpa ragu lagi. Karena Kongco tidak rela kalau Klenteng Kwansing Yo dicaplok sama Sudomo. Selama ini Kongco telah berlaku sabar loh. Dipecundangi, diobrak-abrik kegiatan ritualnya, bahkan dibuang tumpengnya, tumpeng persembahan selamatannya. Suyanto alias Jinghe yang sehati dan satu komplotan dengan Sudomo melakukan tindakan gila melalui security itu masih tetap dibiarkan sama Kongco untuk ngantor di Klenteng Kwansing Yo, dipelihara dengan makanan yang enak-enak, tinggal omong saja sama koki tukang masak, minta menu masakan apa saja terkabul, dan secara rutin terima gaji honorer setiap bulan. Kurang apa coba? Tentu setiap orang waras akan bilang ya kurang ajar itu namanya. Bahkan ketika larangan acara selamatan itu diucapkan oleh security atas perintahnya komplotan Sudomo dan Suyanto, Kongconya mengalah sejak diucapkannya tanggal 29 Oktober 2024
hingga saat ini larangan selamatan itu dibikin sukses oleh Kongco. Artinya tidak pernah ada tumpeng yang naik di meja altarnya Kongco. Lalu tanggal 10 November 2024 ada 4 orang membutuhkan solusinya Kongco melalui Cik Melan selaku perantaranya. Karena Kongco dalam posisi mengalah tidak menggunakan persembahan berupa tumpeng, maka Kongco menggunakan lakje sebagai persembahan, yaitu 6 macam sayuran kering, ada jamur kuping, ada jamur yang dalam kemasan kaleng, jamur hitam yang tebal, kembang tahu, dan satu lagi kimcam. Sejak dulu Kelenteng Kwansingbyo menjual benda-benda ini sebagai perlengkapan sembayang, sebagaimana halnya yosua, lilin, kertas uang atau kimtua. Nah, pada saat Cik Melan mau beli lakje tersebut sebanyak 4 set. Cik Melan mau beli lakje tersebut, karyawan bagian penjualan adalah Yuni. Lalu Yuni meracik lakje yang 6 macam. Tapi salah satu racikannya adalah lengkeng kering. Cik Melan tahu kalau lengkeng kering itu bukan bagian dari lakje. Lalu berkata, lengkeng keringnya gak pakai Yun, pakai kimcam saja. Lalu Yuni bilang sama Ratna. Sehabis itu Yuni berkata, Cik, sepurane ya. Kata Ratna, lakje tidak boleh dibeli orang luar, hanya dipakai sendiri, nanti aku dipecat. Jadi 4 orang tadi batal mendapatkan solusi dari Kongco karena lakje yang seharusnya bisa dibeli di Kelenteng Kwansingbyo malah dibilang tidak boleh dibeli orang luar. Jadi komplotan 3 orang yaitu Sudomo, Suyanto, dan Ratna itu setali 3 uang, setali 3 duit. Artinya sama saja alias sami mawon. Kepribadiannya ingin menghancurkan Kelenteng Kwansingbyo. Selain itu, ketiga-tiganya sebagai penyantet. Saya seringkali disanteti sama Sudomo, Suyanto, dan Ratna.